Mohon maaf kepada teman-teman Nasrani, orang Kristen, kita buat ini bukan untuk menyalahkan atau menyudutkan agama Kristen, tidak. Ini hanya edukasi kepada teman-teman kaum muslimin agar mereka mengetahui, tidak tersesat seperti saya. Saya lahir di desa Bate Gencu pada tanggal 31 Juli 1983. Rumah saya persis setelah gereja, salah satu rumah, kemudian rumah saya. Itu tempat tinggal saya, Desa Bate Gencu, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dan saya punya surat baptisan yang saya dinikahkan secara gereja di Desa Peleru, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara. Dan itu yang teguhkan nikah saya adalah Pendeta Imran Pombu yang pernah debat dengan saya. Saya sekolah di sekolah menengah kejuruan Bala Keselamatan Palu. Kenapa saya meninggalkan agama Kristen? Setelah saya belajar kurang lebih setahun dalam mempelajari Alkitab, saya mendapat banyak kejanggalan-kejanggalan ayat, banyak mendapat hal-hal yang sangat membuat saya ragu akan agama Kristen, sehingga saya menyimpulkan dari hasil belajar saya selama setahun, saya menyimpulkan ada 5 hal. Yang 5 hal ini adalah, yang pertama, Yesus itu bukan Tuhan. Itu yang pertama. Yesus bukan Tuhan. Yang kedua, Alkitab itu tidak valid. Artinya sebagian besar daripada Alkitab itu adalah buatan tangan manusia. Kenapa saya katakan seperti itu? Nanti akan saya jabarkan satu persatu. Kemudian yang ketiga, tidak ada satupun perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang orang Kristen kerjakan, yang kita kerjakan, maksudnya yang saya kerjakan saat itu. Yang keempat, bahwa kita ini saat itu, maksudnya saya, orang Kristen itu tidak mengikuti bukan umat dari Yesus. Itu yang keempat. Jadi umat Kristen itu bukan umatnya Yesus. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, Kristen itu bukan agama yang dibawa oleh Yesus. Nah, ini yang perlu dipahami. Kristen itu bukan agama yang dibawa oleh Yesus, tapi agama yang dibuat oleh Paulus. Apa dalilnya sehingga saya berani mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan? Itu terdapat pada mana Alkitab ya? Biar lebih enak. Biar lebih enak. Jadi saya akan tunjukkan ke teman-teman dalilnya. Ya, maaf ya. Jadi mohon maaf kepada teman-teman Nasrani, orang Kristen, kita buat ini bukan untuk menyalahkan atau menyudutkan agama Kristen, tidak. Ini hanya edukasi kepada teman-teman kaum muslimin agar mereka mengetahui, tidak tersesat seperti saya. Jadi di kitab Matius 12 ayat 18, ini saya akan tunjukkan ke teman-teman bahwa ini bukan bahasa saya. Ini bukan bahasa saya. Ini jelas sangat tertulis di sini, Yesus hamba Tuhan. Ini sangat jelas nih, bisa di zoom. Ini jelas-jelas tertulis Yesus hamba Tuhan. Sehingga pada ayat 18 dijelaskan, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Ini kata Tuhan ini. Yesus itu hamba, bukan Tuhan. Ini kata Tuhan ini. Dan ini terdapat pada kitab Injil Matius ini. Ini kitab Injil Matius. Ini yang perlu teman-teman pahami ya. Bukan saya yang katakan Yesus bukan Tuhan, tetapi Alkitab ini sendiri yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ini Alkitab yang mengatakan. Sehingga perdebatan saya dengan pendeta YH Kaluti saat itu, saya hampir dipukul tuh sama seorang orang tua. Jadi ketika saya mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, dia marah. Jadi saya katakan, saya tidak pernah mengatakan Yesus bukan Tuhan. Saya tidak pernah mengatakan. Kebetulan saya membaca di Alkitab ketika saya belajar. Makanya saya katakan Yesus hamba Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah ketika Yesus dibaptis. Nah, ketika Yesus dibaptis itu keluarlah burung menyerupai burung merpati. Dan Allah berfirman, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu kata Allah. Nah, ketika kata inilah anakku ini, tentunya kalau dia anak tidak mungkin bapak. Saya berikan contoh, logika sederhana. Ketika disebut dia presiden atau Soeharto misalnya, Tommy itu tidak bisa disebut presiden. Dia tetap disebut anak. Yang artinya ketika Tuhan menyebut dia anak atau hamba, tidak bisa seorang hamba itu menjadi Tuhan atau seorang anak itu menjadi Tuhan. Seperti itu logika sederhananya. Ketika Tommy disebut anak Soeharto, anak presiden, tidak bisa lah Tommy kemudian diangkat menjadi seorang presiden. Nanti menyalahi bapaknya tuh. Nah itu logikanya. Sehingga saya katakan kepada pendeta, Pak Pendeta,
Tidak bisa, tidak ada yang namanya aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Ini jelas ayatnya, tidak bisa ditafsir, serampangan atau lebih. Ini sudah jelas Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi. 2 ayat. Ini ayat 2 ayat. Kemudian ada lagi ayat yang selanjutnya, Matius 3 ayat 17. Jadi Matius 3 ayat 17 itu mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Anak artinya dia bisa jadi hamba yang diutus oleh Tuhannya. Itu yang pertama ayatnya. Yang kedua, di kitab Markus. Di kitab Markus, dan pada jam 3 berserulah Yesus kepada Tuhan ini, Eli, Eli, lama sabaktani. Nah, jikalau memang betul-betul Yesus itu adalah Tuhan, mengapa dia berseru kepada Tuhan yang lain? Ya Allahku. Dia memanggil Allah di sini. Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang artinya, dia meminta pertolongan kepada Tuhan yang lain. Ini alasannya mengapa saya dengan lantang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dengan 3 dasar ini. Sebetulnya banyak ayat-ayat, bahkan ratusan ayat, kalau kita mau paparkan dalam Alkitab ini, kita mau tunjukkan semuanya dalam Alkitab ini, banyak ayat, ratusan ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tetapi yang saya ambil di sini cukup 3 ayat ini yang betul-betul menunjukkan bahwa benar Yesus itu bukan Tuhan. Itu kesimpulan saya yang pertama. Kemudian kesimpulan saya yang kedua, Alkitab itu tidak valid. Artinya, sebagian besar itu tulisan manusia. Saya tunjukkan kepada teman-teman di sini. Ini kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu yang disebut kelima kitab Musa. Kelima kitab Musa, itu kitab Taurat, kelima kitab Musa. Kemudian di sini ada kitab Mazmur. Ini kitab Daud ini, kitab Mazmur Daud. Ini kitab Mazmur Daud. Nah, kemudian Injil. Nah, Injil itu ada 4 kitab. Di Injil itu ada 4 kitab. Ini. Kitab Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu kitab Injil. Nah, yang selebihnya apa? Yang selebihnya itu adalah surat. Ini. Surat Paulus, dan surat Paulus. Bisa kita lihat pada judul di sini ini. Bisa kita lihat pada judul di sini. Nah, ini bukan firman Tuhan. Kalau surat Paulus kepada jemaat di Roma, kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat di Galatia, ini bukan firman Tuhan. Artinya, ini surat menyurat. Nah, kalau kita dalam Islam mengatakan ini adalah hadis. Gitu. Itu pun hadisnya hadis mungkar. Seperti itu. Hadis mungkar itu tahu nggak? Hadis itu ada 3. Hadis mutawatir, kemudian hadis ahad, kemudian hadis mungkar. Hadis ahad terbagi 3 lagi. Sohi, Hasan, Doif. Nah, kalau dalam kita umat Islam itu ini disebut kitab hadis, tapi hadis mungkar. Tidak bisa dipakai ini dibuang. Kalau kita di Islam ini dibuang, tidak dipakai sama sekali. Nah, itu yang ketiga alasan saya. Mengapa saya meninggalkan agama Islam, dan itu perdebatan saya dengan pendeta. Sehingga pendeta tidak mampu menunjukkan kepada saya dalil yang bisa membenarkan bahwa Alkitab ini adalah asli. Ini firman Tuhan. Tidak bisa mereka tunjukkan bahwa ini adalah kitab asli atau tulisan wahyu dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab ini dibuat 60 tahun setelah Yesus terangkat ke langit. Bisa dicek itu, bisa dicek. Silakan ditanyakan kepada pendeta-pendeta, kapan kitab ini dibuat. Kitab Injil ini ditulis 60 tahun loh. Setelah Yesus terangkat. Setelah Yesus terangkat ke langit, maka dibuatlah Alkitab ini. Makanya tidak bisa dijamin. Kenapa tidak bisa dijamin keabsahannya, tidak bisa dijamin keasliannya, bahwa ini firman Tuhan? Karena ini hanya dikarang oleh manusia. Beda seperti Al-Quran. Ini akan ada bedah khususnya nanti ini. Ini kita tidak bisa bedah sekarang. Nah, karena ini sangat panjang kalau kita bedah ini. Antara Al-Quran sama Alkitab. Nah, ini 60 tahun loh. Setelah Yesus terangkat ke surga, ke langit, baru ini dibuat ini. Kemudian ada bukti yang paling konkret. Ada bukti yang paling konkret, teman-teman pasti tahu, teman-teman orang Kristen pasti tahu, itu kisah di Bukit Golgota. Ini dulu saya perdebatkan sangat dengan pendeta. Saya sampaikan kepada pendeta seperti ini, Pak Pendeta, kenapa saya berani katakan ini Alkitab ini tidak asli atau hanya buatan tangan? Yang pertama, ini bukan wahyu dari Tuhan, karena hanya surat menyurat yang dilakukan oleh Paulus. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya itu, ada kisah di Bukit Golgota itu, Yesus itu berjarak kurang lebih 150 meter atau kurang lebih 100 meter dari murid-muridnya yang ada di bawah kaki gunung Golgota. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, yang jadi pertanyaan saya, ketika Yesus mati, tidak ada satu manusia pun yang ada di situ.
Semua tentara sudah pada mati. Sehingga Yesus berseru kepada Allah, "Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yang saya jadi pertanyaan kepada pendeta saat itu, siapa yang menyaksikan